Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia. Saya mengajar di FI Baitul Huda Sumur, Taman Sari, Boyolali, Jawa Tengah. Saya mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG BID 1 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Madura dengan nomor peserta 663331012736 dan nomor induk mahasiswa 253811011234. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi hadis amal soleh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ceria, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita masuk untuk pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa dulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Mas Padi untuk menyiapkan teman-temannya. Siap dan bukan balap mulai. Sekolah mungkin dikarenakan sakit atau mungkin sedang ada acara keluarga ataupun yang lain-lain. Ada Rio, ada Mas Rayong, ada Mbak Cika, ada Mas Ranu, ada. Ya, nah ini ternyata semuanya sudah lengkap, semuanya tidak ada yang izin ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu dari Mbak Seja. Silahkan Mbak Seja maju untuk memulai menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama teman-teman. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku.
semuanya untuk duduk ke sebelah sisi masing-masing. Ya. Baiklah anak-anak semuanya. Sebelum nanti kita untuk masuk ke materi kita pada hari ini, minggu kemarin kita sudah mempelajari bersama materi Quran hadis, yaitu di dalam surat Al-Bayyinah. Kita akan belajar bersama-sama. Oke. Kita akan belajar bersama-sama nanti mengenai amal soleh. Kemudian tujuan pembelajaran yang ada di dalam pembelajaran pada materi hadis amal soleh ini. Yang pertama, anak-anak nanti bisa dilihat di depan ya. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran selesai, peserta diharapkan satu, mampu memahami hadis amal soleh. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan kandungan hadis amal soleh. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran nanti yang diharapkan supaya nanti ketika kita setelah mempelajari hadis tentang amal soleh ini, kita nanti satu yang utama bisa memahami hadis tentang amal soleh. Itu nanti pastinya kita tidak hanya memahami untuk hadisnya saja, tetapi kita juga harus bisa memahami siapa yang meriwayatkan hadis itu, kemudian apa arti dari hadis itu, kemudian apa kandungannya dan apa kesimpulannya nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu mengkomunikasikannya dengan hadis tentang amal soleh. Nah, ini nanti yang diharapkan. Jadi nanti ketika kita mempelajari hadis tentang amal soleh itu nanti ada dua tujuan pembelajaran yang harus bisa kita pelajari. Gitu. Oke. Nah, kemudian di dalam materi hadis amal soleh ini kita sudah mengetahui yang namanya amal soleh. Amal soleh itu artinya apa? Amal soleh itu artinya apa? Tidak, siapa yang tahu? Soleh itu artinya apa berarti? Baik apa belum? Baik. Berarti yang dinamakan amal soleh itu artinya apa? Amal yang baik. Bagus. Nah, ini kemudian kita sudah mengetahui amal soleh itu artinya adalah amal yang baik. Oke. Maka di sini saya meminta satu perwakilan dari anak-anak semuanya untuk membacakan hadis tentang amal soleh. Ya. Jadi satu nanti untuk memimpin untuk membacakan hadis tentang amal soleh. Jadi nanti silakan dibaca dengan suara yang keras. Ya. Guru minta kepada Mas Tama untuk menjadi perwakilan dari teman-teman untuk membacakan hadis tentang amal soleh. Silakan berdiri Mas Tama. Ya, silakan dibaca dengan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata Adam min qadama amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw min mutafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Tama. Itu bunyi hadis tentang amal soleh. Sekarang kita baca bersama-sama untuk lafal hadis
Silakan dibuka buku kalian di halaman 33. Ya, sudah dibuka bukunya semuanya di halaman 33. Udah ya? Ya, 33, 34. Ya. Hadis tentang amal soleh ini, oke. Jadi diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu arti dari hadis tentang amal soleh? Tunjuk jari, silahkan dibacakan. Yang keras. Yuk, silahkan dibacakan. Silahkan tunjuk jari, langsung dibacakan. Silahkan Mas Bawa, sudah? Dibaca yang keren Mas, artinya Mas. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia telah mati, maka putuslah amalnya, kecuali dari 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang baik, atau saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Iya, bagus. Itu jadi arti dari hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata banu Adama, ya, idza mata banu Adama, apabila anak Adam itu berarti termasuk manusia, ya. Idza mata banu Adama, apabila anak Adam atau manusia itu mata, itu artinya adalah mati. Inqata'a amaluhu, terputuslah semua amalnya. Illa, perhatikan di sini ada kata illa, artinya adalah kecuali. Min salatin, 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, artinya adalah sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu jadi mengenai materi yang kita bahas pada siang hari ini, ya, hadis tentang amal soleh, dan nanti ini akan ada motivasi bagi kita bagaimana kita di dalam menghayati, di dalam mengimani, di dalam memahami hadis tentang amal soleh ini.
memperbanyak. Satu adalah sedekah jariah, kemudian yang kedua itu harus mempunyai ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga ini adalah menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu motivasi yang bisa kita ambil. Nah, kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait dengan pertanyaan tentang amal soleh ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah jelas, maka di sini nanti kalian akan ibu berikan tugas. Tugas ini nanti dengan cara berkelompok. Jadi nanti saya bagikan lembar kerjanya. Ini nanti silahkan kalian diskusikan apa yang sudah ibu sampaikan di depan tadi mengenai hadis tentang amal soleh. Nah, tugasnya nanti silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Mengapa kita perlu memperbanyak amal soleh? Kemudian nanti kalau tugas itu sudah kalian tuliskan jawabannya, sudah semuanya panjang lebar, silakan nanti dari salah satu kelompok kalian itu maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, jadi nanti silakan untuk semua kelompok itu bisa mengikuti diskusi ini supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan semuanya ikut mendiskusikan. Jadi tidak hanya satu yang mengerjakan. Jadi semuanya ikut berdiskusi supaya nanti hasilnya menjadi bagus. Sudah, silakan Mas Rayo untuk membacakan hasil diskusinya. Teman-teman yang lainnya semuanya silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kita perlu memperbanyak amal soleh karena 1. Mendapat pahala, 2. Meningkatkan iman dan takwa, 3. Mendapat keberkahan, 4. Menjadi contoh yang baik, 5. Mendapat ketenangan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari hasil kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasilnya. Diskusi mengapa kita perlu memperbanyak amal soleh. Yang pertama apa anak? Mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keberkahan. Dan yang keempat, ya, menjadi contoh yang baik. Ya, terima kasih. Itu tadi untuk diskusi kelompoknya. Kemudian dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dari awal sampai akhir itu ada beberapa
itu nanti kita akan bisa memahami apa yang sudah disebutkan, 3 amal yang ada di dalam hadis tentang amal soleh ini. Kemudian hal-hal yang perlu kita pelajari bersama yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita harus bisa belajar mulai dari sekarang, untuk melakukan yang namanya sedekah jariyah. Jadi sekali lagi, sedekah jariyah itu artinya adalah sedekah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita harus berlomba-lomba untuk mencari ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Kemudian yang ketiga, amwalatin sholihin yad'ulah, yaitu menjadi anak soleh yang selalu berbakti kepada orang tua, yaitu dengan cara mendoakan kepada kedua orang tua. Nah, kemudian di akhir materi ini nanti ada tugas buat kalian. Itu nanti diselesaikan di rumah, dikumpulkan nanti di minggu depan. Silahkan nanti untuk tugas individu kalian buka di halaman buka di halaman 40, di halaman 39 sampai di halaman 41. Itu nanti untuk tugas kalian nanti bisa dikumpulkan di minggu depan. Gitu ya. Ini karena materi hari ini sudah selesai. Marilah pelajaran pada hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas, ya. Kepada Mas Padi, silahkan untuk memimpin doa pada teman-temannya. Silakan. Siapa menunjukkan para doa mulai. di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Oke, jangan lupa nanti pulang, kemudian terus belajar lagi untuk persiapan nanti di materi berikutnya untuk besok pagi. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.